bersama-sama menyatukan hati kami memberikan yang terbaik. Bersama-sama menyatukan hati kami bersyukur. Kami mau katakan Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kami. Tuhan Yesus sangat setia menyertai langkah hidup kami sampai detik ini. Dan yang kami percaya Tuhan, di saat kami bersatu hati memuji, menyembah Engkau, kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan melawat, memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan kita sore hari ini. Mari Tuhan, sebelum kami memulai ibadah pada sore hari ini, Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang menguduskan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya, mari bersama-sama kita berkata, amin. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang baik, Allah kita yang setia. Haleluya. Yang bersyukur sama-sama kita mau berkata, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan sama-sama buka kedua tangan kita bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
bersyukur, boleh angkat tangan kita, katakan dengan apakah kami membalas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami berkata Kau sangat baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur. Lebih lagi kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, katakan segenap hatiku, segenap hatiku katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang baik. Mari sore hari ini saya sejenak mengajak Bapak Ibu saudaraku, kita merenungkan akan kasih Tuhan, merenungkan akan kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk penyertaannya sampai hari ini. Kita boleh ada, kita boleh bertahan, kita boleh bernafas. Semua karena cintanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Selamanya Engkau baik. Tiada berubah kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada berubah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu saudaraku. Mari engkau yang mau bersyukur, mari bersama-sama angkat tangan kita sembah Tuhan. Sore hari ini kamu memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya di saat kami bersyukur sore hari ini, ada kekuatan yang tidak terbatas itu melawat setiap hidup kami. Ada kekuatan yang tidak terbatas itu menyertai langkah hidup kami. Sampai selama-lamanya kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum
dirimu sendiri. Katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ini pujian kami hanya bagi Engkau sore hari ini. Dari hati kami mengatakan sungguh kami kagum akan Engkau. Amin. Dipuji, ku kagum akan. Selamanya kami kagum akan kesetiaan-Mu. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari engkau yang kagum akan Tuhan boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi sambut Sang Raja kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum kesetiaan Tuhan. Sore hari lebih lagi kami muji akan kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita berkata amin. Kalau kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Lebih lagi saya mengajak Bapak Ibu bersuka cita. Lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Amin.
Serukan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama, katakan bahwasannya. Bahwasanya untuk selama, katakan bahwasannya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sebab Tuhan Yesus hadir tempat ini, amin. Kami menerima kekuatan Tuhan, kami menerima sukacitanya Tuhan, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sungguh kami bersuka. Bersuka. Yang bersuka boleh angkat tangan kita tinggi, serukan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, serukan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, Mari bersuka. Bersuka. Lebih lagi kami bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, apapun permasalahan hidup kami mau bersuka cita karena kami percaya Tuhan nyata dalam hidup kami, menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Lagi katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Yang dipelihara Tuhan, bertepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, dengan yakin dan percaya katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur. Mari bersama-sama kita bagi berdiri, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari buka kedua tangan kita dengan hati yang bersyukur, dengan iman katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kami merasakan sungguh Tuhan amat sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sadar dalam situasi sesulit dan seberat apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu ada menyertai, selalu ada menopang, menghibur setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu amat baik buat kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini, sore hari kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Silakan Tuhan bicara, silakan Tuhan sampaikan isi hatimu. Kami buka hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin.
Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Ya, hari ini saya akan bicara tentang kebaikan Tuhan. Kita buka lebih dahulu ayatnya, Mazmur 118, ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Tiongkok ada kisah tentang seorang ibu yang sedang sakit. Kemudian dia minta anaknya untuk tolong nak pergi ke balai kesehatan yang dipimpin oleh seorang misionaris di sana, ambilkan obat buat mama. Jadi anak ini pergi karena jaraknya sangat jauh, akhirnya dia berangkat pagi-pagi, dia berangkat dan sampai di sana dia dapat terima obat dan kemudian dia bawa pulang. Sambil berlari dia menuju ke rumahnya karena apa? Jaraknya cukup jauh. Nah, sementara di balai kesehatan itu mereka sedang sibuk. Mereka cemas, kenapa? Karena mereka salah ngasih obat. Jadi obat yang seharusnya diberikan kepada ibu anak ini ternyata diberikan obat yang lain, bahan kimia yang lain. Jadi akhirnya mereka ketakutan, jangan-jangan terjadi sesuatu. Akhirnya misionaris ini meminta semua pegawainya, ayo semua sama berdoa. Mereka berdoa supaya Tuhan tolong, supaya lakukan sesuatu. Dan benar, sementara misionaris ini berdoa, sementara anak itu sedang berlari menuju rumahnya, tiba-tiba dia terjatuh. Anak ini terjatuh. Begitu terjatuh, botol obatnya pecah kena batu. Anak ini merasa, waduh, tidak mungkin saya kembali karena hari sudah mau gelap. Jadi dia putuskan sudahlah kembali ke rumahnya. Dan hari itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengagetkan sekali. Kenapa? Karena bagi misionaris ini itu adalah doa yang sangat luar biasa. Doanya karena obatnya tidak jadi diminum sama ibu ini. Bagi keluarga ibu ini terselamatkan. Kenapa? Tidak jadi minum obat itu. Yang akhirnya bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Di sini kita bisa melihat bukan sebuah proses kebetulan, tapi di sini kita bisa melihat itulah bentuk kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan untuk balai kesehatan itu yang salah memberikan obat, dan kebaikan Tuhan untuk keluarga ibu ini karena tidak jadi minum obat itu yang bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya siapa di sini yang pernah dan sering merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan? Ya, hampir semua. Saya percaya kita pernah merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan sering merasakan kebaikan Tuhan. Ya, saya percaya sepanjang hidup ini kita selalu pernah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Mungkin kita disembuhkan dari sakit, mungkin kita mendapatkan perlindungan Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan kita ada pada saat ini dalam kondisi yang baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, itu juga merupakan salah satu bukti bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa lakukan yang lain selain mensyukuri. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah sangat baik sampai hari ini dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan bukan hanya terlihat saat kita mengalami hal-hal yang baik. Kebaikan Tuhan juga nyata dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang buruk. Ternyata di tengah situasi yang buruk dan tidak baik, ternyata kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya sampaikan 3 hal saja. Apa bentuk kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik dan tidak nyaman itu? Yang pertama, saudara, kebaikan Tuhan juga terlihat walaupun doa kita tidak dijawab. Ini yang pertama, kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan walaupun doa kita tidak dijawab. Kita buka Yakobus 4 ayat yang ketiga.
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, saya garis bawahi, karena kamu salah berdoa. Jadi kita doanya salah atau mungkin kita berdoanya kita tidak ngerti apa yang kita minta, saudara. Nah, di Alkitab itu ada kisah tentang Bapak Abraham, bapak orang percaya, yang punya hubungan dekat, intim, mesra dengan Tuhan. Saya berpikir, saya yakin kalau Bapak Abraham ini berdoa, pasti Tuhan kasih. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada satu permintaan Abraham yang tidak dijawab Tuhan, tidak dikabulkan Tuhan. Daud pun begitu, orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, pernah doanya nggak dijawab. Paulus pun juga sama, pernah doanya tidak dijawab. Bahkan Tuhan Yesus pun berdoa tidak dijawab sama Bapa di sorga. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu permintaan Tuhan Yesus. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Dan betul dia harus lewati cawan itu, menanggung semua dosa dan penderitaan kita. Jadi orang-orang yang dikatakan punya hubungan dekat dengan Tuhan, baik dengan Tuhan, ternyata doanya pun juga pernah tidak dijawab oleh Bapa di sorga. Bagaimana sikap mereka ketika doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan? Apa mereka marah? Apa mereka kecewa? Apa mereka mungkin mundur dari Tuhan? Wes enggak pelayanan lagi, wes enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak, saudara. Justru mereka tetap setia sama Tuhan. Bahkan terus menjalankan apa yang menjadi misi dan perintah Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi banyak orang Kristen sekarang hari-hari ini mudah kecewa sama Tuhan. Mundur dari Tuhan. Salah satunya karena doanya enggak dijawab. Saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi Tuhan belum jawab. Masalah saya masih belum selesai. Sakit saya tidak sembuh-sembuh. Puluhan tahun saya berdoa, Tuhan belum jawab. Ekonomi keluarga saya pun juga tidak membaik. Kerjaan, bisnis, studi, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Banyak orang akhirnya mundur dan kecewa dari Tuhan. Jikalau ada seorang anak usia katakanlah 1-2 tahun, kemudian minta pisau kepada mama papanya, kalau saudara jadi mama papa, kira-kira anak ini dikasih pisau enggak, saudara? Anaknya marah, papa enggak sayang saya, mama enggak sayang saya, anaknya nangis menjerit, minta pisau, saya mau mainan, saya mau motong sesuatu. Sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, kira-kira tetap dikasih enggak? Anaknya marah loh, saudara, papa jahat, mama jahat, minta enggak dikasih. Tetap dikasih, saudara? Kira-kira apa berubah pikiran kita? Karena sayangnya kita kepada anak kita, kita tidak akan kasih. Kenapa? Karena tahu itu bisa membahayakan dirinya, bisa melukai dirinya. Kira-kira seperti itulah gambaran Allah dalam kehidupan kita. Saat Dia tidak menjawab doa kita, Dia dibenci, Dia disalah mengerti, Dia disalah pahami karena karakternya yang baik dan keputusannya yang benar yang tidak kita mengerti. Perhatikan baik-baik, ada banyak hal yang tidak diberikan Allah karena sayangnya pada saudara dan saya. Ada banyak hal yang tidak diberikan Allah karena sayangnya Dia terhadap kita semua. Ketika Allah memberi, Dia memberi dengan cinta. Ketika Allah tidak memberi, itu pun karena cintanya kepada kita. Kalau Allah menjawab doa, itu Tuhan baik. Kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, itu pun karena Tuhan tetap baik buat kita. Karena Dia tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Ada suatu hari Gedung Putih ya di Amerika Serikat membuka sebuah lowongan.
mencari seorang warga biasa yang bisa jadi sukarelawan ikut ambil bagian menjadi seorang astronot. Nah, seorang anak muda yang bernama Frank itu sangat kepingin jadi astronot. Dia seorang guru, dia kepingin punya cita-cita jadi seorang astronot. Tapi kan tidak mungkin. Tapi hari itu ada kesempatan. Gedung Putih mengumumkan dibuka lowongan. Ada sekitar 43.000 orang mendaftar. Pingin jadi salah satu sukarelawan. Dibuka dan Frank termasuk di dalamnya. Dari 43.000 disurvei, diseleksi lagi, tinggal 10.000 orang. Frank juga termasuk di dalamnya. Disurvei lagi, diuji lagi, diseleksi lagi, tinggal 100 orang. Frank juga ikut di dalamnya. Dia berdoa, dia berseru, dia percaya Tuhan pasti menolong dia, Tuhan pasti kasih kesempatan untuk dia bisa mewujudkan cita-citanya. Dia doa, itu doanya, dia harapannya. Dia berseru, Tuhan ini kesempatan. Dari 100 orang itu dipilih satu, saudara. Dan rupanya ketika seleksi terakhir diuji segala sesuatu, ya akhirnya terpilihlah seorang wanita yang bernama Christina. Frank kecewa, Frank marah, dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku sudah berdoa, aku sudah minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab doa saya. Dia marah, dia kecewa. Papanya tahu bahwa Frank ini kecewa, dia bilang, tenang, semua itu pasti karena ada alasannya. Kita tidak tahu. Tapi Frank tidak bisa nerima. Detik-detik keberangkatan pada tanggal 28 Januari 1986, pesawat itu akan berangkat. Tapi detik-detik keberangkatan pesawat ulang-alik Challenger itu, Frank masih menatap ke depan. Dia berkata, Tuhan, aku akan lakukan apa saja supaya aku bisa ada di dalam pesawat itu. Dia masih ngotot minta sama Tuhan. Tuhan, aku akan lakukan, aku akan bayar apa saja untuk aku bisa ada di dalam pesawat itu. Dia marah, dengan hati kecewa. Dia ungkapkan perasaan itu. Pesawat itu berangkat, naik ke atas, ke angkasa, 73 detik kemudian pesawat itu meledak. Meledak. Saat pesawat ulang-alik itu meledak, tiba-tiba Frank sadar. Dia bersujud, dia bersyukur. Karena Tuhan tidak pilih dia, Tuhan tidak jawab doanya. Kalau Tuhan jawab doanya, mungkin sudah jadi salah satu korban. Semua awak pesawat meninggal dunia. Hari itu Frank ngerti, dia ingat pesan papanya. Semua itu pasti ada alasannya. Frank sadar tidak dijawab doanya, itu karena kebaikan Tuhan buat hidupnya. Kalau Tuhan dia ngotot pingin jadi astronot, pingin ada di pesawat itu, dia mesti mati, saudara. Tidak diberinya jawaban doa Frank, itu salah satu bukti bentuk kebaikan Tuhan. Manusia itu seringkali kalau berdoa seperti permohonan seorang anak kecil yang tidak mengerti apa yang dia minta. Kita ini loh saudara, kadang-kadang minta sesuatu sama Tuhan seperti seorang anak kecil yang tidak mengerti apa yang kita minta. Seringkali apa yang kita sangka itu roti, ternyata ujung-ujungnya batu. Seringkali apa yang kita sangka itu madu, ternyata itu racun. Itu terjadi karena kita seperti seorang anak kecil yang tergila-gila dengan kemauan dan keinginan kita. Ngotot. Kalau ingin sesuatu sama Tuhan itu selalu ngotot. Pokoknya harus Tuhan. Pokoknya aku mau ini Tuhan. Ini yang terbaik buat aku. Sampai pernah ada seorang pemuda saudara jatuh cinta. Ya dengan seorang gadis, suatu hari dia berdoa sama Tuhan. Saking cintanya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau dia itu memang jodohku, dekatkan kami Tuhan. Supaya aku bisa menjalin hubungan dengan dia. Tapi kalau gadis itu sudah punya pacar Tuhan, ya putuskan dong pacarnya sama dia. Supaya bisa jadian sama aku. Tapi kalau dia bukan jodohku Tuhan, tolong jadikan dia jodohku Tuhan. Itu ngotot, minta sesuatu saking cintanya sama seorang gadis ngotot, maksa.
pasti ini yang terbaik. Tahukah saudara bahwa seringkali, coba saudara periksa daftar list doa saudara. 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, periksa doa-doa kita. Saudara kan bisa melihat dan menemukan, syukur Tuhan tidak jawab doa yang satu ini. Kita mungkin ngotot sama seseorang, untung aku tidak jadi sama dia ya. Ternyata jodohku yang sekarang jauh lebih baik, jauh lebih cantik. Untung aku tidak dijawab sama Tuhan, dulu minta pekerjaan ini. Ternyata Tuhan kasih usaha yang lebih besar, lebih menjanjikan, berkat Tuhan melimpah. Coba periksa doa-doa saudara. Saudara akan melihat bagaimana apa yang kita minta dulu ternyata salah. Ternyata yang kita katakan itu baik, belum tentu yang terbaik buat kita. Tuhan itu ngerti apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Makanya kalau Tuhan tidak jawab doa saudara dan saya, bersyukur. Kalau Tuhan tidak kasih, aku mau bersyukur karena aku percaya Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Kebaikan saya kepada anak saya tidak bisa diukur dari apa yang saya beri setiap kali dia minta. Saudara yang sebagai orang tua pasti ngerti. Tidak semua permintaan anak-anak kita itu kita kasih. Mengapa? Karena kita tahu sebagai orang tua. Enggak dikasih karena kamu belum butuh. Nanti kalau dibutuhkan baru tak kasih. Kenapa enggak dikasih? Mungkin orang tua ngerti. Itu bukan yang terbaik buat kamu. Ada yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu minta. Seperti itulah Tuhan. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu baik. Amin saudara. Bukan berdasarkan apa yang kita terima. Tuhan tetap baik sekalipun dia tidak memberikan apa yang kita minta. Itu tidak bisa merubah karakter Tuhan. Bahwa dia adalah pribadi yang terbaik. Pribadi yang baik. Yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan itu selalu tepat keputusannya. Cuman kadang-kadang yang kita minta ini kita tidak ngerti. Kita merasa baik, ternyata kita merasa terbaik, tapi ternyata itu cuma sesuatu yang biasa dan baik. Tapi Tuhan persiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita semua. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, kebaikan Tuhan selalu nyata, walaupun tidak bisa kita lihat atau tidak kita sadari. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terlalu banyak orang mengukur kebaikan Tuhan dengan barang, dengan materi, dengan uang dan sebagainya. Sehingga kita akan sangat bersyukur dan mengatakan Tuhan itu baik. Ketika apa? Ketika dapat berkat. Ketika dapat mobil baru. Ketika dapat sepeda motor baru. Dapat handphone baru. Dapat emas. Dapat uang. Kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi yang sering kali kita lupa dan kita tidak sadar bahwa banyak kebaikan Tuhan yang tidak kita sadari dan tidak bisa kita lihat. Dan itu akhirnya membuat kita nggak bisa bersyukur. Kenapa? Kebaikan Tuhan tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sadari. Tahukah saudara bahwa sehat itu mahal saudara? Sehat itu mahal, biayanya mahal, harus bayar rumah sakit, obat-obat, dokter dan sebagainya. Jadi kalau hari ini saudara bisa duduk di gereja dalam kondisi yang sehat, tidak sadarkah saudara bahwa saudara sudah dilepaskan Tuhan, dilindungi Tuhan dari segala banyak biaya-biaya. Andaikan kita sakit di rumah sakit, kita akan memerlukan banyak biaya. Tapi kalau hari ini kita sehat, mungkin kita tidak punya harta banyak, tidak punya uang banyak, tapi kita sehat.
Sadari itu berkat, itu kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa buat hidup kita. Saudara bisa menikmati bau parfum. Saudara bisa makan dan menikmati, oh ini soto rawon enak. Itu berkat Tuhan, saudara. Kenapa? Sejak saya kecelakaan 3 bulan yang lalu, tertabrak sepeda motor. Kepala saya terbentur aspal jalanan. Sampai hari ini saya nggak bisa mencium bau, saudara. Saya nggak bisa cium bau parfum, nggak bisa. Saya nggak bisa cium, nggak bisa merasakan ini rasa rawon, ini rasa soto, ini rasa sate, nggak bisa. Jadi semua rasanya sama, saudara. Tidak ada rasa. Jadi kalau saudara bisa merasakan bau wangi, bau parfum, saudara bersyukur karena punya indera penciuman yang baik. Saudara harus bersyukur bisa merasakan enak ya rawon ini. Oh enaknya soto ini. Tapi saya bersyukur sekalipun saya mengalami hal itu, ya bukan karena saya kena corona. Ini 3 bulan sudah, saudara. 3 bulan. Jadi sejak saya jatuh 27 Mei, besok paginya saya coba makan buah. Tapi tidak terasa apa-apa. Sampai hari ini pun saya tidak merasakan seperti apa rasa soto. Sampai lupa, saudara. Soto itu rasanya seperti apa? Rawon rasanya seperti apa? Saya tidak tahu, lupa. Kan sepertinya rasanya itu semua hampir sama. Ya tidak ada rasanya, saudara. Jadi kalau hari ini saudara bisa merasakan berkat yang tidak saudara sadari. Atau mungkin berkat yang tidak saudara lihat, bersyukur. Ada banyak jutaan, ada banyak ribuan mungkin. Berkat-berkat kebaikan Tuhan yang sederhana, yang kecil. Yang tidak kita sadari dan tidak kita lihat. Kalau saudara sehat itu berkat Tuhan yang luar biasa. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, usia 1, 2, 3 tahun, saudara ya. Seringkali anak saya itu kan namanya baru belajar berjalan, belajar berlari. Kita ini orang tua selalu jaga, saudara. Di rumah itu ada pintu yang otomatis nutup buka sendiri, saudara. Ya. Nah, anak saya kalau lewat di sana saya jaga. Jangan sampai ketika dia buka kemudian kena tutup terbentur. Kita sebagai orang tua jaga baik-baik, menyelamatkan dia dari pintu yang bisa nutup buka sendiri. Kita juga jaga saat dia berusaha bermain, pegang colokan listrik. Ya, takut ditutupi, jangan sampai anak kita kena setrum. Kita orang tua selalu jaga, selalu lindungi. Kita tahan, jangan main situ nanti kena setrum. Kita orang tua selalu mengawasi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya. Berkali-kali mereka lari, mencoba lari, kemudian hampir menatap meja, ujung meja. Kita tahan, kita supaya jangan sampai mereka berlari tapi akhirnya terbentur oleh ujung meja, bisa luka. Kita berusaha sebisa mungkin memberikan makanan yang terbaik buat anak. Ya kalau makanannya jatuh, kita ambil, kita buang. Jangan sampai dia makan makanan yang kotor dan bisa membuat sakit penyakit. Apalagi ketika anak sakit, saudara. Katakanlah demam. Kita orang tua pasti bingung. Ya, keluar uang, bawa ke dokter, belikan obat. Kita jaga. Kalau malam mungkin rewel karena panas badan yang tinggi. Rewel. Kadang-kadang orang tua tidak bisa tidur dengan baik. Anak-anak tidak ngerti itu, saudara. Anak-anak tidak ngerti kasih cinta dan kebaikan orang tua. Tidak pernah mereka sadari. Anak-anak taunya hanya menikmati kesenangan. Anak-anak hanya nggak menyadari betapa papa mamanya sangat sayang sama dia. Dia selalu dijaga, selalu diperhatikan. Bukankah seperti itu dengan Tuhan? Apalagi nanti ketika anak kita sudah besar, saudara. Anak sudah besar, Pak belikan motor, Pak belikan mobil.
Ya, ngambek sampai ngambek. Pokoknya kalau minta nggak dikasih, papa nggak sayang saya. Papa nggak cinta lagi, aku tak keluar dari rumah saja. Kira-kira kalau anak ngomong begitu saudara, gimana perasaan kita orang tua? Anak-anak tidak mengerti perasaan cinta kasih yang berusaha menjaga dan melindungi anak-anaknya setiap saat. Dari sejak kecil, dari sejak bayi. Seperti itulah gambaran Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak terlihat dan tidak kita sadari, Dia selalu lakukan buat kita. Berapa banyak Allah selalu jaga kita, lindungi kita dari kecelakaan yang membahayakan. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa ada perlindungan Tuhan di sana. Berapa kali Tuhan menjaga kita supaya kita tidak tertipu oleh orang. Tapi kita tidak pernah sadar. Karena memang Allah tidak buka itu semua saudara. Kalau Allah buka semua saudara, apa yang Dia kerjakan? Saudara akan malu. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kebaikan Tuhan itu selalu mewarnai kehidupan kita detik demi detik. Diselamatkan dari kecelakaan, dilindungi dari mara bahaya, dijaga, diproteksi. Allah tidak pernah cerita buat kita. Tapi Dia selalu lakukan untuk saudara dan saya. Itu yang tidak kita sadari dan tidak bisa kita lihat. Tapi Allah selalu aktif menjaga, memproteksi kehidupan kita. Sore hari ini saudara, berkat Tuhan bukan hanya bicara tentang soal materi. Bukan hanya bicara tentang soal uang. Berkat Tuhan itu banyak dan sangat luar biasa yang tidak kita sadari dan tidak kita lihat. Tapi selalu Dia kerjakan untuk saya dan untuk saudara. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kebaikan Tuhan juga terlihat walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak baik menurut kita. Kebaikan Tuhan juga terlihat walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak baik menurut kita. Mazmur ini luar biasa. Sekalipun Asaf belum mengalami pemulihan, Asaf masih banyak persoalan. Asaf belum melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tetapi Asaf berani berkata, sesungguhnya Allah itu baik. Sebuah pertanyaan penting pada sore hari ini. Kapan biasanya di dalam hidup saudara dan saya, saudara mengatakan Tuhan itu baik? Kapan? Coba kita renungkan sejenak. Kapan kita bilang Tuhan engkau baik? Kapan? Pasti saat kita diberkati. Terima berkat. Saat doa kita dijawab, Tuhan baik. Saat kita terima mujizat, disembuhkan. Saat keluarga kita bahagia, tenang, aman, damai, kita katakan Tuhan itu baik. Saat bisnis berjalan dengan lancar, kita mengatakan Tuhan itu baik. Biasanya kita mengatakan Tuhan itu baik pada saat kita mendapatkan sesuatu yang baik menurut kita. Tapi bagaimana seandainya sebaliknya? Jika Anda sedang kekurangan, jika Anda sakit, jika Anda kehilangan pekerjaan, ketika Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai, ditimpa musibah, ditipu orang, masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Manusia seringkali mengukur kebaikan Tuhan dengan materi dan sesuatu yang baik menurut pandangan kita. Tapi yang seringkali kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu tidak selalu diberikan seperti yang kita inginkan. Kebaikan Tuhan tidak selalu diberi seperti yang kita mau. Kadang-kadang kebaikan Tuhan itu kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kasih dan kebaikan Tuhan akan selalu diberikan dengan apa yang baik menurut Tuhan. Bukan menurut kita. Ya,
Jadi kebaikan Tuhan itu sebetulnya mewarnai seluruh kehidupan kita menurut pandangan Tuhan yang terbaik buat kita. Bukan menurut kita, saudara. Karena seringkali sesuatu yang tidak baik terjadi. Tapi sebetulnya Tuhan punya maksud di sana. Ingat kisah tentang bangsa Israel yang dipimpin keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah pimpin mereka, perjalanan mereka menuju Laut Merah, Laut Teberau. Mereka harus lewat jalan yang memutar, melewati padang gurun yang ganas. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka sampai di Laut Teberau. Dan lebih yang luar biasanya lagi, Allah sepertinya menjebak orang-orang Israel supaya mereka ada dalam situasi yang terjepit. Dan Allah gerakkan hati Fir'aun. Kejar itu orang-orang Israel. Mereka kejar, orang-orang Mesir kejar. Ngejar dengan kereta berkuda. Tahu seperti apa orang-orang Israel pada waktu itu sikapnya? Mereka marah. Tuhan, kenapa Engkau bawa kami ke tempat ini? Katanya Tuhan pimpin langkah kami. Katanya Tuhan menyertai kami. Kenapa Tuhan membawa kami dalam situasi yang terjepit seperti ini? Mati kami Tuhan. Itu anggapan orang Israel. Tapikah mereka tidak ngerti maksud Tuhan? Sepertinya ini sebuah keadaan yang sangat buruk dan tidak baik. Tapi dalam situasi yang tidak baik, Tuhan punya rencana. Bangsa Israel tidak paham. Justru di tempat itulah Tuhan ingin bekerja menyatakan kuasanya. Hari itu mereka akan dilenyapkan semua orang Mesir. Dan kita tahu kisahnya. Semua pasukan berkuda mengejar orang Israel. Mereka tenggelam di Laut Merah. Dan itu tidak pernah nyantol dalam pikiran orang-orang Israel. Mereka pikir ini sesuatu yang buruk. Justru di tengah-tengah situasi yang buruk, kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang besar. Tuhan itu sangat baik. Dan karena kebaikannya itulah Allah selalu berusaha memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Ingat, Tuhan tidak pernah kasih yang baik buat kita. Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita merasa yang baik sudah sangat puas Tuhan. Sudah sangat cukup. Tidak, ada yang jauh lebih baik daripada ini. Itu karakter Tuhan. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya, setiap anak-anaknya. Saya tutup dengan statement terakhir. Iman bukan hanya soal kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Namun iman adalah sebuah kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sedang melakukan yang terbaik buat kita. Meskipun apa yang Dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau hari ini saudara merasa dan tidak mengerti kenapa Tuhan kok tutup pintu. Mengapa pintu-pintu yang terbuka Tuhan tutup? Kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan bawa saya dalam situasi yang berat dan sulit. Hari ini kita tidak mengerti. Tapi percayalah suatu saat nanti saudara akan tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi dalam segala sesuatu, baik atau tidak baik, bersyukur sama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena dalam segala situasi apapun, Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Mari siapkan hati kita angkat sebuah pujian yang terakhir, refnya saja. Musim akan selalu berganti, bagian ref saja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Mari kita semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu. Kita serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami yang sering kami tidak mengerti, tapi di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami mau terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Buka hatimu saudara, terima berkat yang luar biasa sore hari dan percaya kebaikan Tuhan tidak berkesudahan apapun yang terjadi. Seburuk apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya yang terbaik menanti di depan kita. Mari bersyukur di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita buka hati kita, kita sembah Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh hari ini, yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita sepenuh hati, sembah Dia. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus ada bagi kami. Tuhan terus bekerja atas hidup kami dalam masa depan yang terbaik. Tuhan pasti berikan dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang sangat baik. Tuhan tidak sanggup melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi disembah Dia, yang merasakan kasih kebaikan Tuhan yang terus dicurahkan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita buka hati, kita katakan, aku terima kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Dia selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Terima kasih penjagaan-Mu. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan selalu menolong keluargaku, menolong familiku, menolong orang tua, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku. Yang percaya dikenyangkan Tuhan, katakan dengan imanmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Yang percaya dikenyangkan, dipelihara Tuhan, katakan dengan iman. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita bertangan sorak-sorai bagi Allah pemelihara, Tuhan yang menolong, melepaskan, membebaskan, memberkati. Haleluya. Oh, haleluya. Terpuji nama-Mu. Mari sembah Dia sebelum kita mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesusku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak cukup perkataan kami, tidak cukup penyembahan kami, tidak cukup Tuhan sekadar pernyataan kami untuk menyatakan Tuhan baik dalam hidup kami.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan, untuk berkat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah sampaikan firman Tuhan, tambahkan kuasa, urapan yang baru, berkati istri dan anak-anaknya. Terima kasih untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami tidak melihat sebab Engkau roh adanya, tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Berkati semua jemaat yang hadir, yang di rumah Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, toko mereka diberkati. Adonan mereka, kolam mereka, kebun mereka, sawah mereka, keranjang mereka. Semua diberkati Tuhan. Dibuat berhasil Tuhan. Kondisi yang sulit tidak bisa merampok dan mengambil berkat. Yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup percaya, yang setia kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat dalam persoalan apapun, berikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih untuk sore ini yang istimewa, berkat minggu ini berbeda dengan minggu yang lalu dan berbeda dengan minggu yang akan datang. Itu mendorong kami terus setia mencari Tuhan karena ada berkat yang khusus dalam setiap hari minggu. Berkati para volunteer hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergabung di gereja ini yang sudah melayani sore ini. Apapun juga yang mereka lakukan, jenis apapun yang mereka lakukan dengan tulus dan mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberkati mereka. Dengan berkat yang luar biasa, berkati bangsa negara kami, pemerintahan kami dari Presiden Jokowi dan jajarannya. Dan para peminta daerah Tuhan semua diberkati menghasilkan keputusan-keputusan solusi yang terbaik. Bagi bangsa negara kami supaya COVID ini segera berlalu dan krisis ini berlalu Tuhan. Dan menjadikan Tuhan Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, kota kami disembuhkan, kota kami diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan, semua penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya COVID akan berlalu dan bangsa negara kami tenang, tentram, aman, pulih, sukacita, bahagia. Karena kita berdoa, karena setiap kami orang-orang percaya berdoa. Terima kasih untuk hari ini yang spesial. Kami percaya minggu ini berkatnya sangat luar biasa. Dan makin luar biasa akan terjadi dalam hidup kami. Saudara, saya katakan kata-kata iman, kalau engkau percaya katakan dengan amin. Dan biar terjadi. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkati setiap mertua ortuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang, dan terutama diberkati dengan hati yang mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar saudara, dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dipulihkan, diberkati, katakan amin. Tepuk tangan bagi kita. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, yang diselamatkan oleh Tuhan. Lambaikan tangan kita berkata, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, lagi katakan Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Sorak-sorak kemuliaan untuk Allah kita yang sangat baik. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.